Lu pernah nggak dulu waktu masih kecil duduk diem-diem ngeliatin kakak-kakak SMA atau anak-anak kuliahan yang jalan berangkat buat sekolah atau buat ke kampus, atau ngeliatin om-om atau tante-tante yang berangkat kerja pagi-pagi banget, terus kalau pulangnya mereka malam. Gue dulu sering ngeliatin kayak gitu. Gue duduk di depan warung ibu gue waktu itu, terus gue ngeliatin mereka, macem-macem ekspresinya. Dan pada saat itu gue ngeliat mereka kayak mereka itu dari dimensi yang lain. Mereka itu makhluk dari dimensi lain menurut gue pada saat itu. Karena pada saat itu gue ngerasa dunia gue dan dunia mereka tuh berasa jauh beda. Gue ngerasa kayak masih anak-anak dan mereka itu udah kayak orang dewasa, udah gede. Dulu kalau ngeliat mereka tuh kayak mereka tuh aktor atau pemain film gitu, yang udah jelas hidupnya dari sini mau ke sini, habis dari situ dia mau ngerjain yang lain. Jam segini berangkat, nanti istirahat, terus nanti pulang dan lain-lain sebagainya. Anak SMA yang dengan seragamnya, tas ranselnya, obrolannya tentang pelajaran, tentang PR, tentang pacaran yang gue belum paham itu sama sekali. Mereka kelihatan kayak cool, misterius, dan seakan-akan punya akses ke sebuah rahasia besar tentang dunia orang dewasa. Terus ada juga anak-anak kuliahan yang berangkatnya pakai hoodie, mukanya masih kusut, masih ngantuk, atau orang kantoran. Masing-masing dari mereka tuh punya ritme yang berbeda-beda. Pagi-pagi buta udah berangkat, bawa tas. Tasnya kecil, dan gue yakin itu isinya bukan mainan. Dan gue perhatikan wajah mereka tuh kadang kelihatan capek, tapi juga ada kayak semacam pride atau kebanggaan lah. Kayaknya ada sebuah tanggung jawab yang kita sebagai anak kecil cuma bisa tebak-tebak aja dari jauh. Pada saat itu gue ngeliat mereka kayak masa depan yang abstrak, sebuah nanti yang masih samar-samar. Kalau gue ngeliat mereka tuh kayaknya gue pengen nanya gitu, kakak dari mana? Habis ngerjain apa? Kok kayaknya capek? Terus habis ini mau kemana? Atau om habis pergi dari mana? Om ada kerjaan apa? Tante di kantor kerjanya ngapain sih? Tante punya keluarga ya? Ya pokoknya pertanyaan-pertanyaan yang gue cuman pengen tahu tentang dunia mereka gitu. Dan tanpa terasa, saat itu udah tiba sekarang. Tiba-tiba aja seragam SMA itu udah pernah kita pakai. Tiba-tiba aja kita yang megang tas kerja. Tiba-tiba aja kita yang dilihat sama mata-mata kecil dari teras rumah, dari dalam kamar, dari balik pagar rumah, atau mungkin dari depan warung juga. Dan lucunya saat kita udah berada di fase ini, rasanya nggak sespektakuler yang dibayangin dulu. Nggak kayak yang dibayangin zaman dulu gitu, kayak nggak sehebat yang kita bayangin dulu. Nggak ada musik dramatis, nggak ada pencerahan tiba-tiba kayak di film-film. Yang ada cuman alarm di pagi hari yang ngebangunin kita buat berangkat, kopi, sarapan yang harus dimakan cepet-cepet, meeting yang bikin capek, belum lagi ada tagihan yang harus dibayar. Akhirnya kita baru sadar, oh ternyata para kakak SMA dan om tante, mbak-mbak dan mas kuliahan itu dulu, mereka bukan superhero, mereka bukan manusia super. Mereka cuma orang-orang biasa yang sedang menjalani hidupnya. Mereka juga bingung, mereka juga capek, mereka juga bertanya-tanya tentang semuanya lah. Sama kayak kita sekarang. Rasanya ada sebuah ironi yang indah, tapi di saat yang bersamaan itu getir juga. Dulu kita mengagumi sebuah fase karena kita cuma ngelihat aja dari luar. Sekarang kita memahami sebuah fase karena kita udah ngerasain itu dari dalam.
Mungkin pelajaran terbesarnya itu hidup ini adalah sesuatu yang terus berlangsung. Kita bergerak dari menjadi sang pengamat menjadi yang diamati, dari yang memimpikan menjadi yang berusaha mewujudkan mimpi. Dan saat kita sadar bahwa kita sekarang ada di posisi yang dulu kita pandang dengan kagum dan penasaran, itu menjadi pengingat yang powerful buat kita, bahwa kita sudah bertumbuh, bahwa waktu bergerak. Dan yang tersisa cuma pertanyaan, apakah kita sudah menjadi versi dari orang dewasa yang kita harapkan dulu saat kita masih kecil? Mungkin aja ini pelajaran paling indah dari tumbuh dewasa, menyadari bahwa kita semua hanyalah stranger bagi orang lain, tapi sekaligus menjadi cermin bagi perjalanan hidup seseorang. Dan buat lu yang hari ini ngerasa capek, ngerasa lelah, ngejalanin peran yang dari dulu lu impi-impikan, ingat, sepasang mata kecil yang dulu mengamati dari jauh itu gak mengharapkan kesempurnaan sama sekali. Dia cuma butuh bukti bahwa menjadi dewasa itu mungkin, bahwa bertumbuh itu bisa dilakukan. Dan lu dengan segala keletihan dan kebingungan lu hari ini udah ngebuktiin ke diri kecil lu yang dulu bahwa lu berhasil sampai sejauh ini. Jadi next time kalau lu ngaca, coba senyum ke diri lu sendiri. Kasih sedikit apresiasi untuk diri sendiri yang udah berhasil mewujudkan impian masa kecil, yaitu menjadi orang besar. Karena sesederhana apapun pencapaian kita hari ini, bagi anak kecil yang dulu berdiri di teras rumah, yang ngelihat dari jauh, kita itu bukti bahwa masa depan itu ada. Kalau cerita ini menyentuh salah satu memori masa kecil lu, atau kalau lu punya persepsi unik tentang menjadi dewasa, gue bakal seneng banget kalau lu mau berbagi cerita di kolom komentar dan ngebagiin pandangan stranger lu. Karena kadang-kadang kita justru menemukan jawaban dalam percakapan antar orang asing dibanding orang yang kita kenal dekat. Terima kasih buat semuanya yang sudah tetap stay sampai detik ini. Kalau masih pengen ngelanjutin obrolan kayak gini, lu bisa klik tombol subscribe. Tapi yang lebih penting, jaga rasa ingin tahu lu terhadap hidup. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dan jangan lupa, kita semua adalah stranger yang saling mengajari arti tumbuh.